Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan analisis korelasi dan asosiasi. Baik, kegunaan koefisien korelasi Rang-Spearman dan Kendall Tau. Tujuan utama adalah mengetahui ukuran kekuatan atau kekuatan hubungan antara dua variabel. Koefisien korelasi mengukur kekuatan hubungan tersebut atau linear. Misalnya, kita tertarik untuk mencari korelasi atau koefisien antara merokok dengan kanker paru-paru, antara nilai statistik dan matematika, antara sekolah menengah dengan perguruan tinggi, dan sebagainya. Kegunaannya adalah untuk mengetahui hubungan antara dua variabel data yang berskala ordinal. Selanjutnya, kita masuk ke contoh soal. Seorang peneliti sosial ingin mengetahui hubungan antara tingkat pendidikan dan persetujuan pendapat terhadap keputusan pemerintah menaikkan tarif tol pada November 2020. Peneliti sosial itu mempunyai dugaan bahwa terdapat hubungan negatif yang signifikan antara kedua variabel tersebut. Di dalam data ini terdapat beberapa pernyataan dan masing-masing pernyataan memiliki beberapa pilihan yang terdiri dari yang pertama pendidikan, 1 SD, 2 SMP, 3 SMU, 4 D3, 5 S1, dan 6 sarjana. Selanjutnya pendapat 1 sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 ragu-ragu, 4 setuju, dan yang kelima sangat setuju. Selanjutnya kita masuk ke langkah-langkah SPSS-nya. Yang pertama, klik Analyze, kemudian pilih Correlate, kemudian klik Bivariate. Masukkan kedua variabel ke dalam kolom variabel. Kemudian pilih Spearman dan Kendall Tau. Pilih One-Tailed, kemudian klik OK. Baiklah, inilah hasil output SPSS dari pengolahan data tadi. Dari hasil output di atas diketahui bahwa besarnya korelasi antara pendidikan dan persetujuan pendapat adalah 0,026 atau korelasi Kendall Tau dan 0,036 korelasi Spearman-Rho. Kedua korelasi di atas menghasilkan korelasi negatif yang ditunjukkan oleh tanda negatif di depan koefisien korelasi. Oleh karena nilai p-value untuk kedua korelasi lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan negatif yang signifikan antara tingkat pendidikan dan persetujuan pendapat. Semakin tinggi tingkat pendidikan menunjukkan ketidaksetujuan terhadap keputusan pemerintah menaikkan tarif tol. Selanjutnya kita masuk ke korelasi Pearson. Kegunaan dari korelasi Pearson yaitu untuk mengetahui hubungan antara variabel data yang berskala interval atau asumsi dua variabel mengikuti distribusi normal. Baiklah, contoh soalnya yaitu seorang guru bimbingan siswa ingin mengembangkan suatu tes psikologi numerik kepada siswa baru untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara hasil tes psikologi numerik dengan hasil nilai matematika yang akan diperoleh siswa pada akhir semester. Data yang diperoleh sebagai berikut. Selanjutnya kita masuk ke langkah-langkah SPSS-nya. Yang pertama, klik Analyze, kemudian pilih Correlate, kemudian Bivariate. Masukkan kedua variabel ke dalam kolom variabel. Pilih Person dan pilih One-Tailed, kemudian klik OK. Inilah hasil output SPSS
Dari data yang tadi, di mana besarnya hubungan antara psikologis tes dan nilai matematika adalah 0,247, hubungan korelasi moderat dan signifikan pada alfa 5%. Oleh karena nilai p-value sebesar 0,016 atau kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan positif moderat antara nilai tes psikologis ketika siswa akan masuk sekolah dengan nilai matematika yang diperoleh siswa ketika proses belajar, atau ada kecenderungan bahwa siswa yang memiliki nilai tes psikologi yang baik ketika masuk sekolah akan mempunyai nilai matematika yang baik pula. Selanjutnya kita masuk ke koefisien kontingensi C atau Cramer's P. Kegunaannya yaitu untuk mengetahui hubungan antara variabel data yang berskala nominal. Contoh soalnya, seorang peneliti sosial politik ingin mengetahui apakah terdapat hubungan antara tingkat pendidikan seseorang dengan partai politik pilihannya pada pemilu 2004. Sebagai gambaran awal, diambil sampel 37 responden dan diminta keterangan tentang tingkat pendidikan terakhir dan partai pilihan pada pemilu 2004. Data yang diperoleh sebagai berikut, di mana partainya yaitu yang pertama PKS, kedua PDIP, 3 PAN, 4 Golkar, dan 5 Demokrat. Baiklah, kemudian kita masuk ke langkah-langkah SPSS-nya. Yang pertama, klik Analyze, kemudian Deskriptif Statistik, kemudian pilih Cross Tabs. Masukkan variabel pendidikan ke kolom dan variabel partai ke kolom row. Klik tombol statistik, pilih opsi chi-square dan P and Cramer's P. Klik Continue, kemudian klik OK. Baiklah, inilah hasil output SPSS-nya. Karena p-value Cramer sebesar 0,261 atau kurang dari 0,05, kesimpulannya adalah terdapat hubungan positif signifikan antara tingkat pendidikan seseorang dan partai politik pilihan pada pemilu 2020. Kemudian selanjutnya kita akan masuk ke Measure of Agreement Cohen-Kappa. Kegunaannya yaitu untuk mengukur kesesuaian antara hasil evaluasi dua buah alat ukur ketika alat ukur tersebut digunakan untuk subjek yang sama. Contoh soalnya, perusahaan A bergerak dalam bidang fabrikasi komponen elektronik. Dalam 3 bulan terakhir, perusahaan mendapatkan beberapa komplain dari pelanggan yang berkaitan dengan lolosnya beberapa komponen yang ditolak atau reject. Untuk mengurangi lolosnya komponen yang ditolak dan meningkatkan kualitas pengawas atau inspektor, Departemen Quality Control atau QC, perusahaan tersebut membuat suatu alat tes dan ingin mengetahui tingkat kemampuan karyawannya. Pertama, Supervisor QC mengambil 17 komponen yang ditolak dan 23 komponen yang diterima atau accept. Kemudian diurutkan secara acak komponen-komponen tersebut dari komponen 1 hingga 40. Diambil 3 operator yang biasa bekerja sebagai pengawas QC dan diminta untuk memeriksa setiap komponen 1 hingga 40 apakah termasuk kategori ditolak atau diterima, dan menuliskannya dalam suatu lembaran. Siapakah di antara ketiga operator QC itu yang memiliki tingkat pengawasan terbaik? Data yang diperoleh sebagai berikut. Kelas selanjutnya kita masuk ke langkah-langkah SPSS-nya. Yang pertama, klik Analyze, kemudian pilih Deskriptif Statistik, kemudian pilih Cross Tabs.
Masukkan variabel standar ke kolom, kemudian masukkan variabel A ke row, B, dan juga C. Klik tombol statistik, pilih opsi chi-square dan kappa. Kemudian klik continue, kemudian klik OK. Dari pengolahan data tadi, kita bisa melihat hasil output SPSS-nya, di mana besarnya asosiasi antara standar dengan operator A adalah 0,371, standar dengan operator B adalah 0,341, dan standar dengan operator C adalah 0,239. Operator yang paling baik dapat diketahui dengan melihat nilai asosiasi yang tinggi dan hasil analisis cross-tabulasi. Seorang pengawas yang baik harus mampu mendeteksi bahwa komponen yang sebenarnya accept dikatakan accept dan komponen reject dikatakan reject. Dari tabel cross-tabulasi, operator B dan C sebenarnya memiliki peluang yang sama akan kelolosan komponen yang reject, yaitu 2/40. Akan tetapi, operator C memiliki kemampuan untuk mendeteksi komponen yang lebih baik dari operator B. Selanjutnya kita masuk ke asosiasi eta. Kegunaan dari asosiasi eta sendiri itu untuk mengetahui besarnya hubungan antara variabel data yang berskala nominal dan interval. Contoh soalnya, seorang guru konseling ingin mengetahui apakah terdapat hubungan yang sangat kuat antara mata pelajaran yang disukai siswa dengan kemampuan verbal. Diambil 24 siswa sebagai sampel dan setiap siswa diminta untuk menyebutkan satu mata pelajaran favoritnya. Kemudian diadakan tes verbal terhadap siswa-siswa tersebut. Pernyataannya yaitu pelajaran yang pertama matematika, 2 fisika, 3 bahasa, 4 biologi, 5 sosial. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke langkah-langkah SPSS-nya. Yang pertama, klik Analyze, kemudian pilih Descriptive Statistik, kemudian pilih Cross Steps. Masukkan variabel pelajaran ke kolom, dan variabel skor ke kolom row. Klik tombol statistik, pilih opsi chi-square dan eta. Kemudian klik continue, dan klik OK. Jadi inilah hasil output SPSS-nya. Berdasarkan tabel directional measure, terdapat hubungan positif antara mata pelajaran favorit siswa dengan skor tes verbal, yaitu sebesar 0,325. Itulah tadi hasil presentasi dari kelompok kami. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.